Tes tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita, nikmat kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu, ya. Ini merupakan nikmat yang paling berharga yang Allah masih anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam, nikmat ibadah dan nikmat menuntut ilmu ini terus Allah anugerahkan kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil Allah menghadap dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semuanya, sallallahu alaihi wasallam, yang masih terus kita istiqomah mudah-mudahan mengikuti sunnah beliau, ya. Tetap kita menjalankan sunnah semaksimal yang kita bisa, ya. Salawat juga kita tujukan kepada para keluarga Nabi dan juga para sahabatnya, para tabi'in dan para pejuang-pejuang orang-orang soleh dari dulu sampai saat ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat Nabi yang istiqomah, dan mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau atas izin Allah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kaji kita melanjutkan yang kemarin sedikit, ya. Ini kaji-kaji seperti ini harus sering kita ulang-ulang, ya. Kaji sabar, kaji ridho, kaji tawakal. Ini karena kondisi saat ini kondisi yang sangat berat, ya. Tidak terbayangkan oleh kita sebelumnya kondisi bisa seperti ini. Ya, bahkan perjalanan kita COVID ini sudah setahun setengah lebih, ya. Dari Februari 2020, ya, sekarang sudah September. Jadi dan kita nggak tahu ini sampai kapan. Makanya kaji-kaji seperti ini mesti sering kita ulang-ulang untuk mengingatkan, ya, sabar. Sabar itu sebagaimana bahasan kita pada bulan yang lalu, itu mudah diucapkan tapi berat dalam pelaksanaan, ya. Sabar itu tahan uji, petapan ujiannya kita masih kuat. Nah, sekarang hari ini bahasan kita yang dekat juga dengan sabar itu namanya kaji tawakal. Bagaimana kita bisa tawakal? Sama juga tawakal ini sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita ucapkan, tapi dalam fakta kenyataan juga berat. Sering kita mengatakan tawakal, tapi sebenarnya kita tidak tawakal atau belum tawakal. Seperti apa tawakal itu? Kalau dalam bahasa sederhananya tawakal itu bahasa kitanya pasrah. Tapi pasrah itu kesannya pasif, ya, kesannya pasif. Tapi sebenarnya pasrah itu sebenarnya aktif. Karena pasrah itu artinya menyerahkan urusan kepada Allah, itu aktif sebenarnya. Karena dia kepada Allah, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah menyerahkan urusan kepada Allah, ya sudah, jangan banyak mikir macam-macam lagi. Ya sudah, kalau serahkan sama Allah, biar Allah yang mengambil tindakannya, biar Allah yang menurunkan solusinya, pertolongan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita bilang tawakal, tapi otak kita masih bekerja, masih mikir yang macam-macam begitu. Bahkan kadang-kadang sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, memang tawakal itu harus kerja kita dulu, harus berusaha dulu. Tapi usaha-usaha yang memang dibolehkan, usaha-usaha yang memang syariat tidak melarangnya. Tapi kalau sudah syariat melarang, jangan kita kerjakan. Kalau sudah tawakal, ya sudah, biar Allah nanti yang mengambil urusannya, ya. Urusan kamu sudah selesai, nah sekarang biar urusan Allah, biar Allah yang menyelesaikannya. Nah, kadang-kadang kita gitu, nggak apa namanya, nggak sabar. Nah, sabar tawakal dekat-dekat nih, ya.
Jadi tawakal setelah sabar itu ya kita bertawakal. Nah, balik kita pada kaji kita, dan kondisi seperti ini mudah-mudahan kita mengulang kaji. Kan orang seperti sama orang sabar, orang tawakal tuh banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita tawakal. Fatawakkalu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Banyak sekali ayat-ayat yang demikian yang menunjukkan perintah-perintah sama seperti sabar. Banyak sekali ayat-ayat yang bahkan sama seperti sabar juga, innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya. Jadi hari ini bahasan kita tentang itu, ya, apa sedikit definisi tawakal, apa untungnya kita bertawakal, termasuk apa ruginya kita tidak bertawakal. Nanti baru bahasannya bagaimana caranya agar kita bisa bertawakal. Tentu saja nanti beberapa tantangan, ya. Jadi masuk kita pada kajian kita. Nah, yang pertama, sebagaimana saya katakan tadi, tawakal itu, ini saya boleh buka ya, masih jauh ya. Jadi sama seperti sabar, ya, kembali saya katakan sama seperti sabar. Tawakal itu adalah kita, ya, melakukan usaha maksimal terhadap sesuatu dan kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi gitu. Dalam bahasa ayat, faiza azamta fatawakkal Allah. Setelah kita berazam, usahakan sesuatu, merencanakan sesuatu, fatawakkal Allah. Pun kita menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua poinnya. Poin pertama, kita setelah merencanakan dan mengusahakan sesuatu semaksimal yang kita bisa. Tanda petik, ya, maksimal yang kita bisa dalam batas-batas kemampuan kemanusiaan kita. Habis itu yang kedua, kita menyerahkan urusannya kepada Allah, keputusannya kepada Allah. Hasilnya seperti apa kita serahkan sama Allah. Jadi itu poinnya. Nah, kalau hanya ujungnya saja, menyerahkan hasilnya saya tanpa ada perencanaan usaha sebelumnya dengan baik sesuai dengan batas kemampuan kita, itu namanya bukan tawakal tapi tawakal. Nah, ada beda itu Pak, ada tawakal pakai alif, ada tawakal pakai tasdid. Nah, itu kan ada huruf ta, waw, kaf, lam, ya, 4 huruf. Nah, kalau tawakal itu kafnya pakai tasdid, tawakal, kafnya pakai tasdid. Tapi ada satu lagi tawakal, wawnya pakai alif. Nah, tawakal. Satu lagi tawakal. Nah, hampir sama, mirip, tapi maknanya beda. Kalau tawakal itu bilang tadi, pokoknya udah terserah Tuhan, tapi dia nggak mau berbuat, dia nggak mau berusaha, dia nggak mau berjuang, terserah Tuhan lah gitu. Nah, tapi kalau tawakal tidak, dia berazam dulu, merencanakan dulu, mengusahakan dulu yang terbaik yang dia bisa lakukan, semampu yang dia bisa. Habis itu dia serahkan urusan kepada Allah. Terserah engkau ilah hasilnya. Ya, kalau hasil nanti sesuai dengan harapan dia, ya dia bersyukur. Kalau dia tidak sesuai dengan harapannya, tetap saja dia bersyukur, karena pasti itu yang terbaik. Nah, jadi begitu. Jadi ini yang mesti kita. Jadi tawakal itu adalah apa? Mengusahakan sesuatu, ya, merencanakan sesuatu dengan baik sesuai dengan kapasitas kemanusiaan kita, habis itu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hasilnya itu urusan Allah. Ya, baik alhamdulillah. Yang kita nggak suka pun sebenarnya baik juga semuanya. Seperti saya bilang kemarin, istilah sabar itu semua yang Allah tentukan itu baik gitu loh. Cuman masalahnya enak tak enak saja kan gitu. Semua yang Allah tentukan itu baik bagi kita hambanya. Cuman masalahnya bagi kita enak atau tak enak aja. Ya, kalau enak kita bersyukur, kalau tak enak ya bersyukur juga sebenarnya, karena baik gitu loh. Harusnya bersyukur juga. Seperti yang saya bilang dulu, orang sahabat-sahabat dulu tuh kalau dia kena musibah itu ucapan pertamanya itu bukan langsung innalillahi, tapi alhamdulillah dulu. Alhamdulillah baru innalillah. Alhamdulillah dulu pertamanya. Kenapa? Kata baik sebenarnya, walaupun tak enak. Baru habis itu mereka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi gitu. Kenapa? Di balik musibah itu banyak sekali sebenarnya kebaikan-kebaikan. Jadi mereka alhamdulillah dulu. Kalau kita karena level kita nggak sampai pada level sahabat
dan orang-orang yang soleh sebelumnya itu ya kita langsung innalillahi lah, itu pun boleh lah, tapi innalillahinya bener, jangan ilahi nggak bener, innalillahi nggak bener gitu loh. Mulut innalillahi tapi masih aja ngomel, masih kok gini, kok begitu, banyak kok-koknya gitu loh, kenapa begini, kenapa begitu, tidak. Nah, begitu kita sudah bilang innalillahi ya sudah, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Balik kita bareng tadi. Ya, jadi ini yang pertama. Kalau kemarin kan kalau sabar itu kan definisinya tahan uji. Ya, bahasa kitanya sabar itu tahan uji. Jadi bukan nerimo, bukan tapi tahan uji. Jadi kalau nggak tahan uji namanya nggak sabar. Makanya sabar itu tidak ada batasnya sebenarnya, karena tahan uji dia. Nah, kalau kemarin itu kita pakai gunakan surat 3 ayat 146, ya, surat 3 ayat 146. Nah, kalau tentang tawakal nih surat 3 juga, ya, surat 3 juga, surat Ali Imran. Silakan kita buka ayatnya, ayat 100, beberapa ayat setelah surat 4 ayat Ali Imran ayat 146 itu, ya, 170 berapa itu, sama ayatnya mirip, dekat-dekat situ juga, ya. Surat Ali Imran ayat 159, ya, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Nah, ujung itu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, ya, 159. Apabila kamu telah berazam, azam itu artinya merencanakan sesuatu, mengusahakan sesuatu dengan maksimal yang kita bisa lakukan sebagai manusia, terus kita fatawakal 'ala Allah, maka serahkan urusan sama Allah, dan Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Makanya kata-kata tawakal itu tidak bisa kita terjemahkan, susah Pak, karena bahasa Indonesia nggak ada padanannya. Kalau sabar masih ada padanannya, ya, saya bilang sabar tahan uji, tapi kok tawakal tuh susah padanannya, maka tidak bisa terjemahkan. Tawakal ya tawakal saja, tidak bisa kita terjemahkan. Ya, kadang-kadang sabar juga yang nggak bisa juga terjemahkan karena lengkap ya sabar juga gitu. Cuman kadang-kadang mulut kita bilang sabar, tapi pemahamannya bahasa Indonesia gitu loh. Sabar bahasa Indonesia itu nerimo, ya udahlah sabar aja lah, terima aja lah, misalnya begitu. Ya, jadi surat 3 ayat 159. Nah, jadi demikian. Jadi poinnya dua tadi. Poin pertamanya adalah merencanakan suatu atau mengerjakan suatu, mengusahakan dengan sebaik yang semampu kita, terus menyerahkan urusan. Nah, menyerahkan urusan kepada Allah ini juga ada dua Pak. Yang pertama adalah kita berharap hanya kepada Allah, itu dulu. Menyerahkan urusan itu ya juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan itu harus penuh. Jangan sampai kita menyerahkan urusan kepada Allah tapi berharapnya tidak kepada Allah, nggak boleh. Jadi pertama itu harus yang namanya menyerah urusan kepada Allah, harus berharap kepada Allah. Kalau tidak berharap kepada Allah tidak bisa. Banyak orang gitu, serahkan urusan sama Allah tapi dia berharapnya kepada manusia. Bergantungnya ya, berharap dan bergantung ya harus kepada Allah juga, nggak boleh kepada selain Allah. Termasuk tidak boleh juga bergantung kepada otak kita sendiri. Jadi begitu kita menyerahkan urusan sama Allah, kita harus berharap dan bergantung kepada, harus dua unsur itu harus ada di situ. Jangan sampai kita menyerahkan urusan kepada Allah tapi kita tidak berharap dan tidak bergantung kepada Allah. Berharap kadang-kadang banyak mungkin orang iyalah kepada Allah, tapi bergantung tuh kadang-kadang tidak. Banyak orang bergantung tidak kepada Allah walaupun dia berharap kepada Allah tapi tidak bergantung. Masih bergantung kepada akal sendiri. Masih bergantung kepada yang lain. Nah, itu nggak bisa. Begitu kita bergantung, bertawakal sudah gantung, terserah kalau gantungan sama Allah. Karena pada saat tertentu Pak, akal kita sudah nggak nyampe lagi. Sudah biarin saja.
nggak usah dicari-cari lagi kan. Bagaimana caranya Allah? Ya udah itu urusan Allah, nggak usah urusan kamu gitu loh. Nah kadang-kadang banyak orang yang masih mengolah-olah itu, akhirnya apa? Mencari jalan yang tidak sebenarnya Allah suka gitu. Apalagi sampai yang haram. Ada juga Pak, boleh tapi Allah nggak suka. Ada juga boleh tapi Allah nggak suka. Bisa saja. Contohnya misalnya gini, kita nggak ada uang misalnya, ya kita kerja udah, habis itu kata apa? Riba nggak boleh, minjam kredit, tapi ngutang doang, nggak kredit. Itu pun sebenarnya walaupun boleh, tapi Allah nggak suka. Ngutang aja Allah nggak suka. Ngutang tuh sama kayak cerai Pak. Perbuatan yang Allah boleh tapi Allah nggak suka. Karena orang ngutang tuh kata Nabi orang ketakutan terus, malam susah tidur, siang nggak mau keluar gitu loh. Sampai begitu. Tapi tingkat ngutang pun itu perbuatan yang sebenarnya dilarang dalam artian bukan haram, tetap boleh, tapi tidak disuka. Maka kita doakan, kita hampir tiap hari doa kita kan supaya jangan termasuk orang yang kelilit utang. Allahumma inni a'udzubika ya minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhl, a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, itu kan doa yang dianjurkan oleh baca kita setiap pagi dan petang. Terhindar dari musibah, dari kesedihan, terhindar dari rasa malas, hammi wal hazan, ajzi wal kasal, ya, lemah dan malas, ya, jubni wal bukhl, takut dan bakhil. Ma'udzubika min ghalabatid daini qahrir rijal, kita berlindung daripada lilitan utang dan dikuasai manusia. Ya biasanya orang kalau udah kelilit utang itu biasanya sudah, apalagi dikuasai manusia itu hampir mirip juga dengan utang. Tapi dikuasai manusia itu banyak juga sekarang orang dikuasai manusia yang lainnya gitu, tidak independen lagi, pendapatnya nggak independen lagi. Ini Ustadz jangan bahas politik Ustadz gitu. Ya. Tidak bahas politik itu politik loh Pak. Kamu jangan berpolitik ya. Kita bilang jangan berpolitik itu politik loh. Ini kadang-kadang kita bilang itu politik. Jadi begitu. Jadi jangan bilang di sini kita jangan bahas politik. Kalimat jangan bahas politik itu adalah politik. Paham nggak maksudnya? Jadi begitu kita bilang jangan bahas politik, kalimat itu adalah kalimat politik. Jangan bernon-blok. Sebenarnya apa? Itu kita sudah blok. Blok apa? Blok non-blok. Ya kan? Karena non-blok itu ya blok juga, blok non-blok dia. Nah jadi begitu. Nah ini kadang-kadang harus begitu kita. Ya. Jadi jangan bilang kita tidak berpolitik. Kalimat tidak berpolitik itu adalah kalimat politik juga. Kok jadi larinya ke situ? Nah, Ustadz tentang ini udah mainnya ke sana mulu. Enggak Pak, harus sedikit dijelaskan ya, biar paham kita. Karena umat Islam ini harus dijauhkan dari politik oleh orang itu kan. Jangan politik Islam. Itu udah kalimat politik supaya Islam jangan main politik, supaya menguasai politik itu orang lain kan gitu. Sedikit saya katakan baik. Kalau kita tidak politik cuma dua Pak. Kita menjadi pelaku politik atau kita menjadi korban politik, itu saja. Anda tinggal pilih mana. Kita diam-diam ini itu korban politik. Ini kan sekarang itu korban politik semua nih. Nah, tinggal mau aja. Cuman ada orang korban enak, ada korban tak enak kan gitu. Nah balik kita kepada yang tadi. Nah jadi demikian. Jadi tawakal itu begitu kita berserah sama Allah, ya dua unsur harus ada. Berharap dan bergantung. Ini kadang-kadang nggak dapat kita ini gitu. Kita main nyerahkan sama Allah tapi nggak bergantung. Nah, contoh sedikit saya kasih Pak ya. Ini kadang-kadang Allah tuh ngasih solusi jam 12 malam. Ya, ini solusi jam 12 malam nih. Ini jam 10 pagi udah nggak kuat kita nih. Kita merasa nggak kuat, sebenarnya kita masih kuat kan, sebagai konsep sabar kemarin. Sabar itu kan saya bilang kemarin. Kalau Allah belum kasih solusi, berarti kita apa? Kan dua kemarin saya bilang peluangnya. Pertama kita masih kuat atau ujiannya belum puncak, kan begitu. Ya, jadi kalau kalau kita merasa nggak kuat, itu sebenarnya perasaan kita sebenarnya kita masih kuat gitu.
Kalau udah kita nggak kuat, pasti datang solusi, Pak. Pasti datang pertolongan. Karena Allah tidak beri beban kecuali semaksimal yang kita bisa. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak beri beban kecuali semaksimal yang kita bisa, semampu kita. Nah, ini jam 12 solusi ada di lokasi ini. Allah siapkan solusi yang bagus. Nah, jam 10 pagi kita udah gelisah. Nah, kalau tawakal sudah tunggu sampai jam 12. Tunggu sampai jam 12. Nah, sabar dan tawakal tadi tunggu sampai jam 12. Namun kita nggak sabar nih, nggak mau tawakal, udah mulai cari-cari kayak kali gimana. Akhirnya apa? Macam-macam sebelum itu. Ada yang ngutang lah, ada yang kalau ngutang masih oke lah, tapi itu pun masih Allah nggak suka. Kau serahkan sama aku, kenapa kau suruh ngutang-ngutang? Ya sudah lah, biar aku yang kasih solusi nanti. Nah, nggak sabar tuh dari pagi sampai akhirnya mencari solusi, padahal Allah kasih solusi yang bagus nanti di malam jam 12. Sudah puncak, kau sudah nggak kuat lagi. Akhirnya cari-cari apa? Cari-cari solusi di kepala. Akhirnya minjam ngutang, ya sudahlah kata Allah, ya sudah itu kalau kasih solusi ngutang ya kau ambil lah. Padahal ntar malam jam 12 aku mau kasih gratis sama kau kata Allah. Cuman kalau kau udah ngutang ya sudah selesai. Kira-kira banyak orang begitu. Jadi kalau udah tawakal ya sudah, biar aja Allah. Pokoknya pada sampai jam 12 nanti itulah puncak saya bilang tadi. Kita nggak tahan, kita nggak kuat. Yang kedua, masalahnya sudah sampai pada titik itu. Jadi sekarang kalau ada belum alokasi, belum solusi apa? Satu, masalah belum puncak. Yang kedua kita berarti masih kuat. Sudah, tunggu saja keputusan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang juga sakit kayak gitu, akhirnya datang ke dukun, datang ke mana macam-macam, ya Allah, atau memaksakan diri sampai berutang untuk berobat tuh nggak usah ngutang-ngutang apa. Yang disuruh berobat, bukan disuruh mahalnya. Panadol itu bisa menyembuhkan walaupun murah meriah kalau Allah mengatakan sembuh. Tapi yang 2 juta segini kalau Allah bilang nggak sembuh, nggak sembuh. Yang disuruh Allah kan berobat, bukan mahalnya. Kalau cuma sanggup belinya Panadol, ya sudah beli Panadol, baca doa, kan bergantungnya kepada Allah. Beli Panadol, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira begitu. Akhirnya orang ngutang, udah ngutang, jual tanah ini, habis semuanya mati.